Shalom. Selamat datang di ibadah anak online Gereja Healing Service Sorong. Teman-teman, mari sama-sama kita lihat panduan dalam beribadah. Pertama, teman-teman harus berpakaian rapi dan tentu sudah harus mandi. Kedua, selama mengikuti ibadah, teman-teman tidak boleh makan atau bermain. Ketiga, teman-teman boleh menyiapkan Alkitab. Keempat, teman-teman harus mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Kelima, teman-teman boleh meminta orang tua agar mendampingi selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah teman-teman. The Year of New Paradigm. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Shalom teman-teman, apa kabarnya nih teman-teman semua? Dahsyat, luar biasa. Yes. Aha. Teman-teman, kayaknya kan ada yang kurang nih teman-teman. Oh iya, kurang kakak Abi dan kakak Elia. Yuk kita panggil sama-sama kakak Abi, kakak Elia. Nah teman-teman, udah ada kakak Abi dan kakak Elia nih. Yuk kita mulai ibadah kita secara bersama-sama. Sebelum itu, kakak Mei mengajak teman-teman semua untuk kita bersama-sama memperkatakan iman percaya kita dalam Mazmur 91 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Sudah pada dapat semuanya? Yuk kita baca secara bersama-sama. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit keluar yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mendatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular berum akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melembutkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk suara yang meriah buat Tuhan. Nah teman-teman, kami minta teman-teman semua sikap doanya karena kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih karena Engkau begitu baik kami Tuhan. Tuhan sekarang kami akan mulai dengan ibadah kami. Biarlah Engkau memberkati ibadah ini dan awal pertengahannya pada akhirnya Tuhan. Terjadi dan turut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Berikan tepuk sorak yang mulia buat Tuhan. Nah teman-teman, kami minta teman-teman semua bangkit berdiri karena kita akan memperkatakan restorasi Pondok Daud. Sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Sekali lagi ya teman-teman, restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Berikan tepuk sorak yang meriah buat Tuhan. Masih pada semangat semuanya? Luar biasa. Sekali lagi, masih pada semangat semuanya? Masih. Luar biasa. Yuk teman-teman, kita sama-sama memuji Tuhan. Dan kita caranya tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuat. Yesus, dan kita caranya tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, kau berbuat. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuat. Yesus, dan kita caranya tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, kau berbuat. Yesus cinta
Mas pada semangat semua? Masih. Luar biasa. Sama-sama ya teman-teman, kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan pujian kita. Sekarang kita akan masuk dalam penyembahan yang dibawakan oleh Kakak Dea. Bye-bye. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, bagi teman-teman sudah selesai dengan pujian, tiba saatnya kita akan masuk dalam penyembahan. Untuk itu kakak dia bersama teman-teman semua duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita mau masuk dalam penyembahan. Ayo siap penyembahannya semua. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Karena kita ada hari ini bukan karena kuat dan daya kita, namun semua adalah pemberian Tuhan. Amin.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sama kami beribadah Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan setiap yang ditaburkan untuk setiap kami Tuhan dapat datang dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami dapat melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan penyembahan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam etapelan. Etapelan kita terdapat dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Nah teman-teman, kalau sudah dapat, sama-sama ya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru dia bagi, besar kesediaan Tuhan. Nah teman-teman, sekali lagi ya, 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesediaan Tuhan. Nah teman-teman, itu saja etapelan kita. Langsung saja kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan ya teman-teman. Selamat menikmati berkat Tuhan. Dah. Shalom teman-teman, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Aha. Nah teman-teman, sudah tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan minggu ini, kita akan mengingat kembali firman Tuhan minggu kemarin. Kira-kira tentang apa coba? Coba, Bunda mau kasih clue-nya itu 3 generasi. Teman-teman masih ingat nggak? Coba ayo dipikir-pikir dulu. Betul sekali, teman-teman yang menjawab Abraham, Ishak dan Yakub. Berarti teman-teman menyimak baik-baik firman minggu kemarin. Firman minggu kemarin bercerita tentang Abraham, Ishak dan Yakub yang mempunyai kesimpulan bahwa penyataan Tuhan itu sempurna dari generasi ke generasi. Terbukti bahwa Abraham, Ishak dan Yakub selalu dalam perlindungan Tuhan dimanapun mereka berada, ya kan? Nah, sekarang teman-teman kita akan melanjutkan untuk kebenaran firman minggu ini. Kebenaran firman minggu ini diambil dari kitab Keluaran dan Bilangan yang bercerita tentang Musa dan bangsa Israel di padang gurun. Yuk kita dengar sama-sama ceritanya. Nah, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, bangsa Israel sangat bersuka cita. Pada saat perjalanan mereka keluar dari Mesir, mereka bergembira, mereka menari dan bernyanyi karena sukacita yang mereka rasakan. Karena pada dahulu kala mereka hidup di Mesir, mereka hidup dalam perbudakan teman-teman. Jadi pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, mereka begitu bersukacita dan sangat bergembira. Tuhan pun selalu menyertai mereka dengan cara awan besar selalu ada di atas mereka. Pada siang hari, awan itu akan menjadi tiang awan yang akan membimbing bangsa Israel kemana mereka akan pergi. Yang awan akan menyertai mereka selalu selama perjalanan mereka pada siang hari. Sedangkan pada malam hari, tiang awan akan berubah menjadi tiang api. Allah selalu menyertai bangsa Israel dan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel sendirian dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Lalu Allah pun menyediakan makanan, minuman, serta mujizat-mujizat yang nyata dalam perjalanan mereka. Firaun membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tetapi beberapa saat kemudian Firaun berubah pikiran. Lalu Firaun pun mulai menyuruh pasukan-pasukan Mesirnya untuk mengejar bangsa Israel. Bangsa Israel yang mengetahui bahwa mereka sedang dikejar oleh pasukan Firaun mulai gelisah, mereka mulai takut. Lalu bangsa Israel pun mulai mengeluh kepada Musa. Mereka mengeluh tentang bangsa Mesir yang mengejar bangsa Israel.
Mereka mengeluh kepada Musa dan Musa pun mulai berdoa kepada Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan menunjukkan mujizatnya yang nyata pada bangsa Israel. Tuhan memberitahukan kepada Musa apa yang harus Musa lakukan. Tuhan pun menyuruh Musa untuk mengulurkan kedua tangannya di atas laut yang berada di depan mereka. Lalu seketika itu pun angin kencang datang dan laut itu pun terbelah menjadi dua. Laut itu terbelah menjadi dua dan membuat daratan yang dapat dilewati oleh bangsa Israel. Lalu bangsa Israel pun mulai melewati daratan yang ada di kedua belah sisi laut yang terbelah itu. Sekali lagi mujizat Tuhan nyata dalam bangsa Israel. Bangsa Israel pun dapat menyeberang laut tanpa ada satu orang pun yang terluka. Bangsa Israel pun menghabiskan 40 tahun lamanya untuk dapat tiba di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Banyak sekali bangsa Israel yang tidak dapat masuk dalam tanah perjanjian ini karena ketidaktaatan mereka dan pemberontakan mereka terhadap perintah Tuhan. Tetapi Tuhan selalu melindungi mereka dan menyertai mereka sepanjang perjalanan mereka. Tuhan pun membebaskan mereka dari tangan bangsa Mesir. Setiap bangsa Israel memerlukan pertolongan Tuhan, Tuhan selalu mengulurkan tangannya untuk menolong bangsa Israel. Misalnya pada saat persediaan makanan bangsa Israel mulai tinggal sedikit, mulai hampir habis. Bangsa Israel yang mengetahui bahwa persediaan makanan mereka hampir habis, mereka pun menjadi gelisah dan takut. Lalu Tuhan pun mendengarkan seruan mereka. Tuhan menurunkan mana yang berasal daripada surga. Bangsa Israel juga mengetahui pada saat pagi hari mereka akan keluar dari rumah mereka dan mengambil mana yang sudah ada di perkemahan mereka. Mana itu dapat diambil cukup untuk makanan sehari. Mana memang sangat enak, mana memiliki rasa yang manis. Tetapi pada saat itu, pada saat bangsa Israel juga merasa lapar akan daging, Tuhan memberikan bangsa Israel segerombolan burung puyuh yang hinggap di perkemahan mereka, sehingga mereka dapat menangkap burung puyuh itu dan mengolah burung puyuh itu untuk menjadi makanan. Tetapi teman-teman, ada beberapa orang yang terlalu rakus makan daging sehingga mereka menjadi sakit. Air adalah masalah lain yang dihadapi oleh bangsa Israel. Begitu banyak bangsa Israel serta ternak-ternak yang ada, mereka semua membutuhkan air, teman-teman. Sekali lagi mereka kekurangan persediaan air. Sekali lagi Tuhan menolong bangsa Israel. Pada saat bangsa Israel mulai mengeluh kepada Musa, lalu Musa pun mulai berdoa. Dan Tuhan menunjukkan kepada Musa apa yang harus Musa lakukan. Tuhan menunjukkan kepada Musa bahwa Musa harus menyentuh batu dan batu itu akan mengeluarkan air yang segar yang dapat diminum oleh bangsa Israel serta ternak mereka. Tetapi malah yang dilakukan Musa adalah Musa memukul batu itu sebanyak 2 kali. Tetapi janji Tuhan tetap nyata. Air tetap keluar dari batu itu. Dan seluruh bangsa Israel serta ternak-ternak mereka dapat menikmati air yang segar. Bimbingan dan penyertaan Tuhan sempurna atas bangsa Israel. Pada saat perjalanan bangsa Israel mau ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, bangsa Israel banyak melewati negara-negara tetangga. Nah teman-teman, negara-negara tetangga ini tidak ingin bangsa Israel melewati wilayah mereka, sehingga negara-negara tetangga ini pun keluar dan berperang dengan bangsa Israel. Sekali lagi Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Tuhan memberikan kemenangan kepada setiap bangsa Israel.
Pada suatu hari, pada saat bangsa Israel sedang melawan negara tetangga, pada saat Musa mengangkatkan kedua tangan, bangsa Israel selalu memperoleh kemenangan. Tetapi pada saat Musa menurunkan tangan, bangsa Israel akan terpukul kalah. Lalu Harun dan temannya pun mulai membantu Musa untuk mengangkat kedua tangannya agar bangsa Israel memperoleh kemenangan. Penyertaan Tuhan begitu sempurna atas bangsa Israel. Kemenangan-kemenangan terjadi untuk bangsa Israel. Seringkali bangsa Israel melawan dan memberontak akan perintah Tuhan. Lalu karena Tuhan marah, Tuhan pun mengirim segerombolan ular berbisa untuk mematuk bangsa Israel yang tidak taat. Pada saat itu banyak sekali bangsa Israel yang sakit. Tetapi teman-teman tahu nggak, belas kasihan Tuhan tetap tercurah pada bangsa Israel, bangsa pilihannya. Tuhan masih menyayangi bangsa Israel. Lalu Tuhan pun menyuruh Musa untuk membuat patung ular, di mana setiap orang yang kena gigitan ular berbisa itu, pada saat mereka melihat patung itu, mereka akan sembuh. Ada begitu banyak pelajaran yang diambil oleh bangsa Israel atas semuanya yang terjadi kepada mereka. Tuhan masih selalu mencintai mereka dan menyertai mereka selalu. Tuhan memberikan mereka makanan yang cukup, air yang cukup, dan kemenangan-kemenangan atas segala pertempuran yang mereka jalani. Dan teman-teman tahu nggak? Tuhan pun menyertai mereka. Tuhan, setiap barang yang mereka pakai dari awal perjalanan hingga akhir, yaitu seperti sepatu dan baju mereka, tidak ada satupun yang rusak selama perjalanan mereka. Walaupun perjalanan mereka panjang dan sulit, tetapi Tuhan tetap memelihara mereka. Nah teman-teman, dari cerita Musa ini kita belajar teman-teman bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Begitupun Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Keadaan apapun kita, baik keadaan suka maupun keadaan senang, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Terbukti sampai sekarang kita dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan pun, itu bukti bahwa penyertaan Tuhan betul nyata dalam hidup kita. Nah, begitu saja tuh teman-teman yang kita dapat petik dari cerita Musa kali ini. Bunda berharap kita semua dapat merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita. Sebelum itu kita mau berdoa sama-sama. Kakak Abi minta sikap doanya. Teman-teman, kita sama-sama mau berdoa. Mari kita sama berdoa. Makasih Yesus, makasih Tuhan, makasih Tuhan atas berkat pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami sekarang mau berdoa Tuhan untuk kota Sorong Tuhan. Tuhan berkati kota Sorong Tuhan, agar kota Sorong ini Tuhan bukan menjadi kota bajingan Tuhan, tapi menjadi kota berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, makasih Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami juga dalam berdoa buat bangsa-Mu Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau memberkati bangsa ini Tuhan, Engkau mau melindungi bangsa ini Tuhan. Engkau mau biarlah Mazmur 91 ayat 1-16 terjadi dalam bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau mau memberkati presiden kami Tuhan, dan juga pemerintahannya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan setiap kota-kota yang ada dalam bangsa kami Tuhan. Engkau mau campur tangan dalam semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami taruh bangsa kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau mencampur tangan dalam semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena juga kami berdoa Tuhan bagi bangsa-bangsa Tuhan. Tuhan tolong berkati bangsa-bangsa dan segala pertahanan Tuhan. Dan kiranya apa yang dilakukan pemerintah atas bangsa-bangsa ini selalu yang terbaik bagi masyarakatnya Tuhan. Tuhan terlebih juga kami berdoa bagi bangsa-Mu Tuhan, bangsa Israel. Tuhan,
Kami percaya bahwa yang memberkati bangsa Israel akan diberkati berkali-kali lipat Tuhan. Kami melepaskan berkat-berkat yang terbaik kepada bangsa Israel Tuhan. Segala sistem pemerintahannya, apapun yang mereka ajarkan, kiranya itu mengikuti apa yang Kau ajarkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga menaruh semua gereja-gereja yang ada di bangsa-bangsa Tuhan, segala penginjil-penginjilnya Tuhan. Tuhan telah berkati, jagai mereka dan keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pujian penyembahan yang telah kami berikan padamu Tuhan. Dalam Tuhan, apa yang kami berikan padamu Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang telah ditaburkan Tuhan, biarlah Tuhan dapat tertanam dalam setiap hati anak-anak yang telah menontonnya Tuhan. Biar lewat firman ini Tuhan, mereka belajar bahwa kesetiaan Tuhan, mereka percaya bahwa kesetiaan Tuhan tak ada habis-habisnya dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Sudah mengajak teman-teman semua membuka tangan, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman semua kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kita akan menerima berkat Tuhan dan Tuhan sendiri yang akan memberkati kita semua. Buka tangannya nak, tutup matanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua. Dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita pagi hari ini. Kita semua yang bertugas pagi hari ini mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.